Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini Allah berikan kepada kita kekuatan iman, Islam dan ihsan sehingga bisa sama-sama memenuhi seruan Allah mendatangi rumah di antara rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan penghambaan kita kepadanya. Semoga nikmat ini senantiasa Allah lazimkan dalam kehidupan kita dan mudah-mudahan kita pantas mendapatkan rahmat kasih sayang ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam hari ini kita berada pada hari kelima, tanggal 5 Sya'ban 1447 Hijriah. Maka tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama mengkaji ulang terkait apa-apa saja yang perlu diperhatikan hubungannya dengan bulan Sya'ban. Pembahasan tentang bulan Sya'ban tentu sudah menjadi pembahasan yang sudah kita pahami bersama-sama. Tetapi ulun mengajak kita mengkaji ulang agar kita lebih betul-betul meyakini akan apa yang sudah menjadi kebiasaan kita, akan apa yang sudah menjadi hal-hal yang lazim kita lakukan. Tentu berbeda dengan sebagian kaum muslimin yang lainnya, kita memilih jalan yang mudah-mudahan jalan yang kita ambil ini adalah jalan kebaikan, jalan kebenaran yang tentunya mudah-mudahan tidak menyalahi apa yang sudah diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita mulai dari apa itu Sya'ban. Sya'ban dinamakan Sya'ban diambil dari lafaz sya'b, sya'bun, sya'bun, sya'bun yang artinya kelompok atau golongan. Nama bulan Sya'ban ini karena orang-orang Arab dahulu pada bulan tersebut suka berpencar-pencar, yatasya'ab. Mereka berpencar-pencar untuk apa? Mencari sumber air. Tasya'aba artinya mereka juga berpisah-pisah, berkelompok-kelompok, ya, berpencar-pencar tadi di gua-gua. Dikatakan sebagai bulan Sya'ban karena pada bulan tersebut muncul di antara dua bulan mulia, yaitu Rajab dan Ramadan. Adapun bentuk jamaknya adalah Sya'abanat atau Sya'abin. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, dinamakan Sya'ban karena sibuknya mereka mencari air atau sumur setelah berlalunya bulan Rajab yang mulia, dan boleh jadi ada pendapat-pendapat yang lain tentang makna Sya'ban tersebut. Nama Sya'ban muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW kalau kita perhatikan memiliki perhatian khusus dengan bulan Sya'ban, itu benar adanya. Perhatian khusus yang oleh Rasulullah SAW dilakukan bahkan ditingkatkan di bulan Sya'ban ini. Kalau kita melihat
memperhatikan riwayat tentang bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan ibadah puasa. Maka ada puasa yang oleh Rasulullah disenangi beliau sesudah puasa bulan Ramadan, yakni ada puasa pada bulan-bulan haram. Beliau menyampaikan afdalus shalah ba'dal fardhah salatul lail. Seutama-utama salat sesudah salat wajib itu adalah salat malam. Kita perbanyak salat malam, tingkatkan kualitas dan kuantitasnya, karena dia merupakan salat yang lebih utama, yang paling utama sesudah salat wajib. Kemudian wa afdalus shiyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Adapun seutama-utama puasa sesudah bulan Ramadan, yakni pada bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, lalu ada bulan Rajab. Sesudah bulan Rajab baru ada bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban ini juga menjadi bulan yang oleh Rasulullah disukai berpuasa. Ini artinya bulan Sya'ban juga memiliki keutamaan. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala shiyama syahr illa Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara shiyaman minhu fi Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, aku tidak melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa sebulan kecuali Ramadan, dan aku tidak melihat beliau berpuasa lebih banyak dari bulan-bulan yang lain melainkan pada bulan Sya'ban. Nah, hadis ini harusnya menjadi patokan bagi semua umat muslim. Untuk apa? Karena ada saja yang menyempurnakan puasa sunnah di bulan Rajab. Bulan Rajab puasa sebulanan, Sya'ban puasa sebulanan, lanjut kemudian bulan Ramadan sebulanan. 3 bulan berturut-turut. Boleh jadi ada yang mengatakan, iya, ada rasa rasa nyaman gara-gara puasa itu, sehingga memang perlu harus disempurnakan. Tapi hadis ini menjadi indikator buat siapa saja yang mau berpuasa 1 bulan penuh. Karena Rasulullah SAW hanya berpuasa 1 bulan penuh pada bulan Ramadan. Berarti selebihnya ada. Kalau ada hendak berpuasa sebulanan penuh di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, berarti menyelisihi apa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak diriwayatkan pula dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in. Tidak. Kalau sekiranya itu merupakan sebuah hal yang sangat dianjurkan, pasti sudah digaui orang-orang terdahulu, dicontohkan oleh Rasul, dicontohkan oleh para sahabat dan tabi'in, tabi'in. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah, ya boleh jadi ada sebagian orang baik kalau sudah berbicara baik tambahi kalau, nah itu sudah ada keraguan kan? Ada keraguan. Katakan baik, tapi apakah hanya sekedar baik? Tidak. Baik dan benar. Baik dan benar. Kalau sudah baik kayak kalau, nah ini sudah ada keraguan di dalam ucapan itu. Baik, iya baik. Baik dan harus benar. Puasa baik, tapi benar tidak? Ada tidak perintahnya? Apalagi halnya dalam hubungan ibadah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dalam hadis yang lain disebutkan, an Abi Salamah anna Aisyah radhiyallahu anha haddatsathu qalat lam yakunin nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsar min Sya'ban wa kana yasumu Sya'ban kullahu wa kana yaqulu khudhu min al-'amali ma tutiqun fa inna Allaha la yamal
hatta tamallu. Wa habbus salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma duwima 'alaihi wa in qallat. Wa kana idza shalla salatan dawama 'alaiha. Dari Abu Salamah, Aisyah radhiyallahu an pernah menceritakan kepadanya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa pada satu bulan yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Ini menandakan puasanya Rasul di bulan Sya'ban itu kada sebulanan juga. Kada sebulanan. Rajab sebulanan, Sya'ban sebulanan, mau kada mau Ramadan pasti harus sebulanan. Pada mungkin Ramadan kurang kan mungkin. Nah, masyaallah rahimakumullah, beliau berpuasa pada bulan Sya'ban sepenuhnya. Para ulama menjelaskan sepenuhnya dimaksud adalah banyak, lebih banyak ketimbang tidak puasanya. Kalau biasa puasa kita Senin Kamis, berarti satu bulan mudah-mudahan dapat 8 hari. 8 hari. Yaumul Bid 3 hari, 11. Berarti silahkan ditambah lagi supaya lebih dari, paling kadang lebih daripada separuh bulan barang bulan Sya'ban. Umailah. Tapi kalau kita menginginkan ini yang diikuti, ini sunnah Nabi. Tidak cukup dengan hanya sekedar menyampaikan saya cinta kepada Rasulullah SAW, tapi giliran mengamalkan sunnah-sunnahnya itu terasa rada berat. Pun rasa bapak-bapak ini bisa melakukan ini. Kalau ibu-ibu lain, ibu-ibu itu ada kekhususan sendiri buat sidin itu. Ada kekhususan paling kada satu pekan sidin libur. Pada wali paksa-paksa. Anak sampai setengah bulan lebih, waktunya pulang. Bagi bapak-bapak ini insya Allah lebih memungkinkan untuk bisa melaksanakannya. Masyaallah muslimin, ayo kita perbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Nah, kalau dalam kita perhatikan, Nabi melanjutkan, Aisyah melanjutkan penjelasan beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakukanlah amalan sunnah semampu kamu. Khudhu minal amali ma tutiqun. Lakukanlah amalan sunnah semampu kamu. Artinya memang tidak dipaksa. Tetapi hal-hal yang sunnah ini itu akan menjadi kebiasaan, sebut saja melalui paksaan. Kalau ulun ingin mengambil kesimpulan, kita harus memaksa. Kita harus memaksa diri kita. Kenapa? Karena syaitan pun memaksa kita untuk tidak taat Allah. Kalau tidak kita paksa diri kita ini, artinya kawannya kayak ini aja lah, biar aja kan, seadanya aja. Ya seadanya juga dapatnya. Tapi kalau kita mau berjuang memaksa diri kita untuk berusaha taat lawan Allah, maka boleh jadi di awal-awal akan banyak kesulitan, tetapi sesudahnya akan banyak kemudahan-kemudahan. Satu contoh, membiasakan sholat berjamaah itu kalau pian kada memaksa, pada tak ke masjid. Ada yang paling jauh berapa kilo pian sini? 15. Lumayan jauh banget 15 kilo. Amun kada setengah jam itu harus siap-siap dulu. 18. Wah, jauh lagi. 18. Kalau ada bulikannya jalan lain pulang. Supaya apa? Supaya meningkat, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan kemudian lalu putar-putar terus sekitar play hari ini kan. Sampai kalau perlu singgah dulu ke warung. Nah, masyaallah rahimakumullah, 18 kilo, amun dia kada memaksa datang ke sini, datang enggak? Kira-kira mencari nang taparak aja gitu. Nang taparak ini lah. Ya sama juga, ke masjid juga. Tapi kalau dia memaksa, awalnya terasa berat. Yang kedua masih berat. Yang ketiga mulai ringan. Yang berikutnya ringan sudah. Karena sudah menjadi kebiasaan.
Bukan bian orang-orang tua kita dahulu mengatakan Allah bisa karena biasa. Karena biasa sudah. Lagi kisah kai-kai dahulu kan. Kisah kai-kai dahulu. Aku ini kali cinta kada lawan pilihnya di kamu tuh aja sih. Tapi kuliahan anak 12. Kenapa? Karena biasa. Biasa sudah. Biasa. Ada lagi hal yang berat. Nah, urusan sholat berjamaah itu harus mulai dari dipaksa. Sudah dipaksa, puasa juga harus dipaksa. Ulun bercerita bahwa ulun ini tinggal di panti asuhan. Nah, sering kali menyampaikan panti asuhan karena panti asuhan itu bagi ulun seperti apa? Objek penelitian hidup. Karena kan itu kalau bulikan ke rumah, pas buliknya kan ulun tahu nih, apa di rumah sholat, hehehe. Nah itu lain berarti sudah jawabannya tuh. Sholat subuh, pak, digawi kan kadakan. Nah mulai senyum-senyum juga tuh. Berarti jurulun sholat kita di panti ini terpaksa kan? Terpaksa aja, terpaksa. Tapi jurulun kena suatu saat dia akan merasakan paksaan itu akan bermanfaat nanti pada saat dewasa. Nah, ulun sudah jadi contoh tentunya. Abah itu memang memaksa. Memang pada saat dipaksa itu, aduh, ada rasa, aduh. Cuman kan kedua nih kita melawan kuitan sehari. Wah ini bisa wani melawan nih ya. Macam-macam aja. Disuruh pada mau lah, inilah, itulah. Tapi ternyata sekarang terasa kalau sekiranya dahulu kada dipaksa untuk sholat berjamaah, kalau sekiranya dahulu tidak dipaksa untuk membiasakan puasa, wah kayak apa kau ini? Bisa-bisa belang kambing kan? Taharat lagi belang sapian atau belang hadangan. Memang semuanya berawal dari paksaan. Karena apa tadi? Syaitan pun sedang memaksa kita untuk tidak taat kepada Allah. Terasa berat mungkin kita menyuruh anak kita untuk berpuasa. Terasa berat mungkin kai-kainya mendorong cucu-cucunya untuk berpuasa. Terasa berat. Tapi boleh jadi rasa berat itu nanti akan terbayar pada saat anak-anak kita, cucu-cucu pian hendak berbuka puasa. Wah itu senang tuh mereka, senang pada bagian berbuka puasanya. Nah ulun melihat anak-anak asuh itu mengetahui mereka puasa atau kada puasa itu ternyata nyaman sekarang. Metodenya, dah siap anak buah puasa, dibagikan kurma. Nang kada puasa, kada boleh makan kurma. Jadi ketahuan sudah, kalau kada mengambil kurma berarti kada puasa. Puasa, mana kurmanya? Puasa. Itu di situ ada latihan kejujuran. Latihan kejujuran. Nah, masyaallah muslimakumullah, lakukanlah amalan sunnah semampu kamu. Jadi semampu itu tidak kita maknai sakawa kita tapi lemah. Sakawa kita tapi lemas. Semampumu yang dimaksud adalah memang di situ sudah diikhtiarkan, diusahakan semaksimal mungkin. 18 kilo, 15 kilo sudah diusahakan untuk berangkat. Pada saat di perjalanan ada orang menyuruh singgah, singgah dulu. Kita secangkir dua cangkir ngopi. Itu berarti ikhtiarnya dapat godaan, gagal. Kadang lu anak ke masjid menyempati sholat maghrib di Al-Azhar. Karena mau anak kita bisa belawas. Nah, masyaallah musliminakumullah, yang dimaksud dengan semampu itu memang sudah diikhtiarkan, diusahakan. Betul-betul kita mengupayakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merasa bosan terhadap amal yang terus-menerus kalian lakukan hingga kalian yang merasa bosan. Kita berdoa lawan Allah, salat, meminta lawan Allah. Itu Allah ternyata tidak pernah bosan. Coba aja kita
Apalagi pada saat pembangunan masjid misalkan, membawai orang menyumbang. Sok-sok ketemuan, kita lagi menggawai masjid nih, mudahan biar gawang menyumbang. Sok ketemuan pulang, sampai akan pulang. Esoknya sampai akan pulang. Mak dia punya, ini kadang lagi membawai menyumbang, ini memaksa menyumbang. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya belum pernah sampaikan kawan pian di Masjid Banjarbaru itu di Istiqomah Banjarbaru kan sekarang sedang membangun masjid itu. Nah ya kalau sampaikan kawan pian itu ketua masjidnya itu dasar karena sidin orang ekonomi kan cangkal orangnya, dikirim sidin terus. Artinya memberikan sedekah, yang penting disampaikan. Walaupun ya pengurus yang lain itu ya asal nyaman pengurus yang lain, presiden tidak tahu urusan. Karena memang kebiasaan orang pengusaha ditunjuk jadi ketua masjid, kemudian dilakukan pembangunan masjid. Nah, presiden menyesuaikan kebiasaan presiden, membawai orang terus terserah anak menyumbang kepada. Nah, terus menerus yang kita sampaikan ajakan kepada manusia itu boleh jadi membuat kita bosan. Tetapi sungguh Allah tidak pernah bosan. Kita minta lawan Allah minimal 17 kali sehari semalam kita minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan membuat Allah bosan, tetapi malah membuat Allah senang dengan permintaan yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya kita bosan meminta lawan Allah. Urusan meminta lawan Allah tidak pernah ada bosan. Kita berupaya terus untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat yang paling dicintai Nabi SAW adalah salat yang dikerjakan secara terus-menerus, konsisten, walaupun hanya sedikit. Ini tentu salat sunnah. Kalau salat wajib ya harus terus dimaksimalkan. Giliran salat sunnah tentu mulai dari hal yang kecil, kualitasnya, kuantitasnya, sehingga meningkat dan meningkat. Salat malam mulai dari witir rutin 1 rakaat. 1 pekan berjalan, 2 pekan berjalan, terasa nyaman, ditambah lagi. Tahajudnya 2, tutup witir 1, terus berjalan konsisten terus sampai nanti bisa di 11 rakaat. Kalau perlu 13. Tadi kalau diawali dengan iftitah 2 rakaat. Insyaallah mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam taat kepadanya. Dan sungguh istiqomahnya seseorang itu akan ada rasa kenikmatan, ada rasa lezat kalau kita berusaha terus berada dalam taat, takwa kepada Allah. An Abdullah bin Qais annahu sami'a Aisyah radhiyallahu anha taqulu kana ahabbu syuhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay yasumahu Sya'ban thumma yasiluhu bi Ramadan. Dari Abdullah bin Abi Qais bahwasanya dia mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, bulan yang paling disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa adalah bulan Sya'ban. Jadi tadi ada 4 bulan haram, ternyata bulan Sya'ban pun menjadi bulan yang disukai oleh Rasulullah untuk berpuasa. Beliau menyambung puasa bulan itu dengan puasa di bulan Ramadan. Alasan yang lain kita harus meningkatkan ibadah puasa di bulan Ramadan. Hadis yang disampaikan, hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, para ulama menyebutnya Hasan, meskipun tidak sampai pada peringkat Sahih. Sahih, Hasan, Dhaif. Nabi SAW menyampaikan, zalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajabin wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im.
Beliau menjelaskan tentang keutamaan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana manusia banyak lalai. Lalai karena apa? Karena dia berada di antara dua bulan yang penuh dengan kemuliaan, yakni tadi bulan Rajab dan bulan Ramadan. Rajab dikuati misalkan beramal, lalu asal lemes dah. Bulan Sya'ban santai sedikit untuk melanjutkan pada saat nanti di bulan Ramadan. Rupanya menjadi bulan istirahat bulan Sya'ban ini. Bulan itu banyak manusia yang lalai, yaitu bulan antara Rajab dan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal kepada Rabb semesta alam, dan kata Nabi, aku ingin amalku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Nah, ini dalil-dalil yang ini tentu membuat kita bersemangat untuk meningkatkan kuantitas puasa di bulan Sya'ban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Hadis ini banyak menjadi keyakinan, sebut keyakinan, menjadi sebut saja tradisi. Jadi orang kalau sudah separuh bulan Sya'ban itu pada boleh lagi puasa. Nah, ada pemahaman seperti ini di masyarakat kita. Sesudah bulan pertengahan bulan Sya'ban pada boleh lagi stop puasa. Tentu ini larangan bagi orang yang belum terbiasa melaksanakan puasa sunnah. Bagi yang sudah terbiasa tentu sangat-sangat baik sekali, sangat baik, sangat dianjurkan. Nah, masyaallah subhanallah, bahwa larangan ini hanya bagi orang yang baru mulai puasa 1 Sya'ban sampai 14 Sya'ban pada sebuah puasa. Habis itu 15 Sya'bannya puasa. Belum terbiasa, maka larangan ini berlaku bagi orang yang seperti ini. Tapi bagi semuanya yang sudah terbiasa melaksanakan puasa sunnah, tentu tidak ada masalah. Dalam hadis lain disebutkan, la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisawmi yawmin aw yawmain illa an yakuna rajulun kana yusumu sawman falyasum dzalikal yawm. Nah, ini menjadi kebolehan buat kita untuk melaksanakan puasa sunnah bahkan sampai di penghujung bulan Sya'ban. Ada larangan. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian mendahului puasa. Mendahului puasa, maksudnya mendahului puasa Ramadan 1 hari atau 2 hari. Kecuali bagi orang yang terbiasa. Kalau sudah terbiasa tidak ada masalah lagi. Hari ini Kamis, esok Jumat Ramadan, Kamis enak puasa, silakan kita berpuasa. Karena itu memang menjadi kebiasaan. Tapi jangan pernah melakukan kalau belum terbiasa. Karena dikhawatirkan bisa-bisa Ramadan nih sudah mulai nih. Supaya apa? Supaya ada pembeda antara bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dalam beberapa riwayat dijelaskan memang ada keutamaan nisfu Sya'ban itu ada. Khususnya pada malam harinya. Ada keutamaan malam nisfu Sya'ban. Beberapa riwayat berikut ini tentu menjadi penjelas buat kita akan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Yattali'u Allah tabaraka wa ta'ala ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Allah tabaraka wa ta'ala melihat kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Nah, ini silakan kita beramal di malam nisfu Sya'ban. Tapi tadi ada mengkhususkan. Kalau mengkhususkan ini bermasalah. Seolah-olah ada anjuran khusus
kalau malam nisfu Sya'ban itu ditingkatkan amal soleh. Ini menjelaskan keutamaan malam nisfu Sya'ban, iya, tetapi ibadah yang dilakukan memang ibadah yang sudah biasa dilakukan. Allah Tabaraka wa Ta'ala melihat kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, lalu Allah mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan. Orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Musyrik tentu tidak mendapatkan ampunan dari Allah, tapi pada saat dia mau bertobat, pintu ampunan terbuka lebar bagi siapa saja yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bermusuhan berarti dia belum saling ikhlas mengikhlaskan, belum bermaaf-maafan. Kalau sudah bermaaf-maafan, ya itu selesai, sudah bermusuhan, maka Allah akan memberikan ampunan kepada mereka ini. Dalam hadis yang lain disebutkan, idza kana lailatun nisfi min Sya'ban ittala Allahu ila khalqihi fayaghfiru lil mu'minin. Apabila sampai malam nisfu Sya'ban, maka Allah melihat kepada para hambanya lalu mengampuni orang-orang yang beriman. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hadis ini tentunya senada dengan hadis-hadis pada umumnya, bahwa Allah itu turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Kapan itu? Setiap malam. Nah, di sini ada mengkhususkan penjelasan, khususnya juga di pertengahan bulan Sya'ban. Tidak ada masalah dalam hal ini. Kita beribadah seperti biasa ibadah yang dilakukan. Sholat malam dilakukan, membaca Al-Quran tanpa ada penghususan. Para ulama mengatakan kalau ada penghususan, maka disinilah letak kekeliruannya, disinilah letak kesalahannya. Adapun hadis-hadis yang sudah tentu kita pahami terkait ibadah-ibadah kekhususan pada malam nisfu Sya'ban, tentu para ulama sudah memberikan penjelasan. Paling tidak ada hadis yang sampai pada derajat maudhu'. Maudhu' itu berarti palsu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahkan mengatakan hadis yang berhubungan dengan amalan-amalan pada nisfu Sya'ban, kemudian membaca ayat ini dan itu, surah ini dan surah itu, maka belum menyampaikan hadis ini maudhu' berdasarkan kesepakatan para ahli hadis. Ibnu Al-Jauzi rahimahullah menambahkan, dan sungguh kami telah melihat mayoritas orang yang melakukan sholat, ada sebutan sholat alfiyah, sampai larut malam, hingga mereka pun malas untuk sholat subuh, atau bahkan tidak sholat subuh. Maka di antara contoh hadis-hadis maudhu' adalah hadis tentang sholat yang dilakukan pada malam nisfu Sya'ban. Nah, tentu dalam hal beribadah ini kita tidak bisa mendasarinya pada hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu yang tidak berlandaskan, tidak bisa dijadikan hujjah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka tentu kita berharap bulan Sya'ban ini menjadi bulan untuk kita mempersiapkan sebelum tibanya bulan Ramadan. Kita mengetahui ada seorang ulama, Abu Bakar Al-Balkhi, beliau menyampaikan bahwa Rajab adalah bulan menanam. Rajab itu bulan menanam. Kemudian bulan Sya'ban adalah bulan mengairi. Adapun bulan Ramadan adalah bulan Syahrul Hasadiz Zara', bahwa bulan Ramadan adalah bulan memanen. Boleh kita ibaratkan Rajab, Sya'ban, Ramadan itu seperti seperti sebuah rumah. Sebelum masuk rumah ini adalah bulan Ramadannya, kemudian kita akan masuk rumah melalui pintu, maka Sya'ban adalah pintunya. Lalu Rajabnya di mana? Halamannya.
Kalau kita ingin melihat bagaimana keadaan rumah, maka bisa dilihat dari bagaimana kondisi halamannya. Halaman dilihat, kira bersih, kira-kira di dalamnya bagus nih. Sebelum masuk rumah pun kita perlu melewati pintu. Nah, maka Rajab yang sudah kita lewati tadi tentu menjadi menanam. Ada tanaman-tanaman kita tanam pada bulan Rajab, itu sudah dilakukan. Selanjutnya pada bulan Sya'ban, oleh Abu Bakar Al-Bakri disampaikan adalah syahru saqiyyiz zar'i, bulan menyirami tanaman tadi. Ini berarti kita berupaya selama bulan Sya'ban ini ditingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Baru selanjutnya mudah-mudahan pada bulan Ramadan nanti tinggal memanen. Tinggal dipanen aja lagi. Maksudnya dipanen, ya sudah puasa. Sudah terbiasa Rajab biasa, karena Rajab bulan haram. Ditingkatkan puasanya, kemudian di bulan Sya'ban ditambah lagi kuantitasnya, diperbanyak lagi sampai bulan Ramadan sudah terbiasa dah. Nyaman sudah. Nyaman. Puasa, kemudian ibadah-ibadah yang lain kita tingkatkan. Para ulama bahkan mengatakan bahwa syahrul Sya'ban syahrul Qura, bahwa bulan Ramadan, bulan Sya'ban itu adalah bulan bagi para qari, para pembaca Al-Qur'an, para penghafal Qur'an, meningkatkan bacaan Qur'an mereka pada bulan Sya'ban. Lebih-lebih lagi buat para imam, para hafidh, para hufadz itu menambah, memperbanyak bacaan Al-Qur'annya di bulan Sya'ban ini. Kenapa? Karena akan dibaca pada saat bulan Ramadan. Bagi para imam, ya ustadz kita, imam kita nih tentu akan mulai murajaah bulan Sya'ban ini. Kalau bulan Ramadannya hanya mulai murajaah, bisa tampil ini bacaan. Apalagi kalau ada yang membiasakan, misalkan di sebuah masjid melaksanakan satu juz lah. Wah, satu juz kira-kira di wadah kita ini kayak apa? Bisa salam tinggal seorangan sama imam kita. Nah, masyaallah, maka tentu bulan Sya'ban ini adalah bulan untuk kita melakukan penegasan, pemantapan. Kalau dalam hadis yang sudah kita baca di awal, bahwa bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bolehlah kita sebut bulan Sya'ban sebagai bulan evaluasi. Bulan evaluasi. Kenapa? Karena amal-amal soleh itu diangkat kepada Rabbul Alamin, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Nabi, aku sangat cinta ketika amal soleh dilaporkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Insyaallah kita akan coba tingkatkan amal-amal soleh di bulan Sya'ban ini. Abu Bakar Al-Balkhi juga pernah menyampaikan, mathalu syahri Rajab karrih, wa mathalu Sya'ban mathalul ghaib, wa mathalu Ramadan mathalul matar, wa man lam yazra' wa yaghris fi Rajab wa lam yaski fi Sya'ban fa kaifa yuridu ay yahsida fi Ramadan. Perumpamaan bulan Rajab itu seperti angin, kama salir rih. Bulan Rajab itu seperti angin. Bulan Sya'ban seperti awan yang membawa angin, awan yang membawa hujan. Dan bulan Ramadan seperti hujan itu sendiri. Sehingga belum melanjutkan, barang siapa yang tidak menanam di bulan Rajab, kemudian tidak menyiraminya di bulan Sya'ban, nanam disirami, kalau ada yang ditanam di bulan Rajab, kemudian disirami pada bulan Sya'ban, maka kalau itu tidak dilakukan, bagaimana mungkin memanen hasilnya di bulan Ramadan?
Masyaallah muslimin, penting beberapa hal untuk kita jauhi pada bulan Sya'ban ini. Disebutkan hendaklah menjauhi perbuatan syirik, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Ibnu Majah tadi. Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Allah menengok, la yattali'u, menengok. Dalam bahasa di sini diartikan dengan muncul di malam pertengahan bulan Sya'ban, melihat hambanya, maka Allah akan mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang-orang yang melakukan syirik. Syirik tidak mendapatkan ampunan dari Allah tadi kecuali sampai dia bertaubat. Kemudian Allah juga tidak mengampuni orang-orang yang musyahid, yakni orang-orang yang masih bermusuhan dengan saudara-saudaranya. Kita lihat di bulan Sya'ban ini, adakah kita ini masih memiliki dosa dan kesalahan? Kira-kira ada Bang? Kalau tentunya ada, kita meminta maaf kepada saudara-saudara kita. Ini bukan kemudian menjadi justifikasi pembolehan. Kan biasanya sebelum bulan Ramadan itu, sebentar lagi bulan Ramadan tiba, maka saya bersama seluruh keluarga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Ada demikian. Ini dilihat siapa yang boleh jadi kita memiliki dosa dan kesalahan kepada orang-orang tertentu. Ya kan, memang kebiasaan muslim kan. Di akhir, di penghujung bulan Sya'ban, dengan ketulusan keridhaan hati dari hati yang paling dalam, mohon bukakan pintu maaf. Itu silakan, tidak ada masalah. Tapi kalau di sana ada penghususan seolah-olah menjadi bulan terbukanya pintu maaf, ini yang tidak dibenarkan. Tuftahu abwabul jannah yaumul itsnain wa yaumul khamis fayaghfiru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi syahnahu fayuqalu anziru hadaini hatta yastaliha anziru hadaini hatta yastaliha anziru hadaini hatta yastaliha. Nabi kita SAW mengingatkan, pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Ini berarti ini ada keutamaan khusus kalau kita berpuasa Senin dan Kamis, di mana Senin Kamis menjadi waktu dibukanya pintu-pintu surga. Kita banyak puasa Senin Kamis, apalagi di bulan Sya'ban ini. Maka ada isyarat kalau orang yang membiasakan puasa Senin dan Kamis, seolah-olah kita sedang disiapkan pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan tidak terabaikan oleh kita. Peringatan-peringatan, ajakan-ajakan kebaikan, mudah-mudahan tidak berlalu begitu saja, hanya sekedar dadangaran lalu tidak terketuk hati kita untuk melakukan. Insyaallah kita akan berupaya. Jadi Senin Kamis dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu pintu-pintu surga dibuka. Berarti ada kesempatan bagi orang yang membiasakan puasa sunnah Senin dan Kamis memasuki pintu-pintu surga tersebut. Insyaallah, amin Allahumma amin. Kecuali Allah akan mengampuni seluruh hambanya kecuali orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Kemudian kecuali bagi orang yang memiliki permusuhan antara dia dan saudaranya, kemudian dikatakan tangguhkanlah kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Berarti tidak ada pintu maaf, pintu ampunan bagi kedua orang yang belum berdamai. Nabi mengingatkan dengan 3 kali.
Anziru hadaini hatta yastaliha. Anziru hadaini hatta yastaliha. Anziru hadaini hatta yastaliha. Tangguhkan kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tangguhkan kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Sekali lagi, tangguhkan kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Nah, jemaah rahimakumullah, hari ini memang kita ini terlalu banyak permasalahan dalam hidup. Permasalahan dalam hidup terlalu banyak, sehingga jarang kita ini mau membuka pintu maaf, memaafkan. Ini penting. Ini penting. Supaya apa? Supaya kada bakalangan. Supaya kada bakalangan. Mahadangnya gini minta maaf. Atau kita mahadang pas Idul Fitri aja kan. Nah, ini kan mahadang Idul Fitri. Pas sampai Idul Fitri, tuntung selesai sholat Id, hanya bersalaman. Anulah, habisakanlah sebertaan lah. Habisakan sebertaan dalam hati sampai hutang-hutangnya. Nah, ini jadi masalah ini. Kalau kawan itu hutang harus tetap diselesaikan. Kecuali sidin menyaring. Habisakan seberatan lah, lawan hutang-hutang juga. Oh, jadi sidin pada kawan. Kalau urusan hutang kada ada berdamai, kita harus selesaikan. Nah, masyaallah rahimakumullah, tentu banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Terkait ibadah-ibadah di bulan Sya'ban, kalau tidak ada dalil yang sahih datang dari baginda Rasulullah SAW, tentu tidak membuat kita harus mengamalkannya. Kita beramal seperti amalan biasa, ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya, supaya seolah-olah kita sedang membuka gerbang pintu bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keberkahan di bulan Sya'ban ini. Allah sampaikan pula kita kembali berjumpa dengan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan keberkahan, keselamatan, kebermanfaatan dari Allah, hingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon ampun dan maaf sekiranya terjadi khilafan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.